Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli ala nabiyil hashimi Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini adalah Asyura ya, Asyura 10 Muharram. Bulan Muharram sendiri termasuk bulan yang dimuliakan oleh Allah. Dalam surat At-Taubah ayat 36, di situ Allah berfirman, Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya bulan-bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan Hijriah. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan ini ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diistimewakan. Di antaranya adalah bulan Muharram yang di antara bulan yang dimuliakan oleh Allah itu adalah bulan Muharram yang sekarang kita jalani. Dan di bulan Muharram ini ada namanya Asyura. Asyura itu 10 Muharram. Banyak peristiwa. Kenapa disebut Asyura? Disebutkan pertama adalah Asyura itu artinya 10 karena ini adalah hari ke-10 dari bulan Muharram. 1. Yang kedua, kenapa disebut Asyura? Karena ini termasuk 10 waktu yang diistimewakan oleh Allah. Apa 10 waktu itu? Satu adalah Rajab. Rajab itu 1 bulan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah Sya'ban. Ini juga 1 bulan dimuliakan oleh Allah. Disebut juga bulan sholawat karena ayat tentang sholawat turun di bulan Sya'ban. Yang kedua adalah Ramadan. Itu 1 bulan dimuliakan oleh Allah. Yang keempat, Lailatul Qadar. Ini waktu yang diistimewakan. Karena di dalam Lailatul Qadar ini lebih baik daripada 1000 bulan. Yang kelima, Idul Fitri. Yang keenam, 10 hari bulan Zulhijjah. Maka sunat tanggal 1 sampai 9 puasa Zulhijjah. Kalau 9 Zulhijjahnya berarti hari Arafah. 1 sampai 8-nya adalah hari-hari Zulhijjah. Itu termasuk hari-hari yang istimewa. Dan 10 Zulhijjahnya adalah Idul Adha, hari kurban. Kemudian yang ke-7, hari Arafah, ya, berarti 9 Zulhijjah. Ini waktu yang istimewa. Hari Arafah itu puasa pada hari tersebut menjadi kifarat, penghapus dosa 2 tahun. 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun setelahnya. Kemudian yang ke-8, hari kurban. Ini istimewa. Hari mendekatkan diri kepada Allah. Terutama bagi yang kurban. Karena tetesan darah pertama menetes, kurban itu disembelih, maka dosa-dosanya diampuni. Kemudian yang ke-9 adalah hari Jumat. Itu hari istimewa, waktu yang istimewa. Disebut Sayyidul Ayyam. Kalau dalam kitab I'anatul Talibin disebutkan
amalan di hari Jumat itu beda. Misalnya sedekahnya, pahalanya jadi lebih besar daripada hari-hari lain. Kemudian yang ke-10 adalah hari Asyura yang sekarang ini. Hari ke-10 dari bulan Muharram. Ini termasuk 10 hari yang diistimewakan. Kemudian itu yang kedua ya. Karena di hari ini, nah itu jadi yang pertama adalah kenapa disebut Asyura? Ini adalah hari ke-10 dari bulan Muharram. Yang kedua, termasuk salah satu dari 10 waktu yang diistimewakan oleh Allah. Yang ketiga, kenapa disebut Asyura? Asyura itu kan 10 artinya. Karena pada hari ini terjadi 10 hal yang luar biasa dalam sejarah. Jadi pada hari Asyura ini terjadi 10 hal yang luar biasa. Yang pertama adalah annahu azza wa jalla taba ala Adam alaihissalam. Nabi Adam taubatnya diterima oleh Allah pada 10 Muharram atau Asyura ini. Pada 10 Muharram atau Asyura. Jadi ketika Nabi Adam diturunkan dari surga ke dunia, dipisahkan dengan istrinya, maka Nabi Adam terus beristighfar. Sebagaimana dalam Al-Quran, Rabbana ya Allah, zolamna anfusana, kami telah zolim kepada diri kami sendiri. Fa illam taghfir lana, jika engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna, jika engkau tidak menyayangi kami, lanakunanna minal khasirin, pasti kami akan menjadi orang yang rugi. Terus itu dibaca terus berulang-ulang, menyesal sambil menangis. Dan itu lama tidak dikabul. Bahkan ada satu kitab Sirajut Talibin, syarah dari kitabnya Imam Al-Ghazali, itu menyebut sampai 215 tahun baru diterima taubatnya. Dan taubatnya itu diterima pada Asyura 10 Muharram. Jadi ini adalah hari yang istimewa. Kalau dalam hadis riwayat Baihaqi disebutkan salah satu sebab doanya Nabi Adam atau permohonan ampunnya diterima itu adalah karena menyebut nama Nabi Muhammad SAW. Jadi Rasulullah di situ, Nabi Adam di situ berkata atau berdoa, bihaqqi Muhammadin ighfirli. Ya Allah, demi keistimewaan, keagungan Muhammad, ampuni aku. Maka ditanya oleh Allah, hai Adam, kamu kenal Muhammad dari mana? Orang Nabi Muhammad belum lahir. Kata Nabi Adam, ya Allah, ketika saya di surga, saya pernah melihat ke atas. Di sana ada tulisan, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Muhammad ini pasti makhlukmu yang istimewa karena namanya digandengkan dengan namamu. Sadaqta ya Adam, benar wahai Adam. Maka kemudian Nabi Adam diampuni oleh Allah, dan itu terjadi pada Asyura atau 10 Muharram. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi Idris alaihissalam diangkat ke tempat yang tinggi. Kalau kita baca kisah, Nabi Idris itu dekat dengan malaikat Israel. Jadi malaikat Israel menyerupai menjadi manusia, berteman, sampai kemudian Nabi Idris minta berkunjung ke surga dan neraka, melihat siksaan neraka,
melihat kenikmatan surga sampai masuk ke dalamnya. Sampai akhirnya tidak mau keluar dari dalam surga. Nah, itu terjadi pada 10 Muharram atau Asyura. Yang ketiga, perahunya Nabi Nuh berlabuh di atas gunung Judi itu pada Asyura. Jadi ketika zaman Nabi Nuh terjadi banjir besar, dari bawah air terus mengalir, dari atas hujan tidak pernah berhenti, sehingga semua tenggelam. Nah, Nabi Nuh dengan umatnya yang beriman ini berada di atas kapal. Berada di atas kapal. Sampai kemudian pada 10 Muharram kapalnya itu airnya jadi surut, kemudian kapalnya itu mendarat di Gunung Judi. Maka itu di kampung-kampung kadang ada namanya bubur suro. Bubur suro itu orang pada sedekah bubur gitu ya. Ada bawang, kacang dan lain sebagainya di bubur itu. Karena dulu kisahnya itu mungkin yang ngambil pelajaran dari situ, bahwa hari-hari terakhir itu makanan itu tinggal makanan-makanan sisa. Dikumpulkanlah seluruh makanan sisa, yang mungkin ada yang masih sedikit kacang, ada sedikit beras dan lain sebagainya, dikumpulkan lalu disatukan untuk dimasak bersama. Nah, itu terjadi pada Asyura 10 Muharram. Kemudian yang keempat adalah, nah ini ketika tadi ya, ketika Nabi Nuh perahunya itu kemudian ketika bumi ini kemudian kering, lalu Nabi Nuh juga keluar dari perahu itu. Dalam satu hikayat Nabi Nuh melihat iblis. Kata Nabi Nuh, "Hai iblis, ini karena engkau menyesatkan manusia, maka Allah menenggelamkan bumi, membinasakan seluruh makhluk kecuali yang berada di dalam perahu." Iblis menyesal, saya juga menyesal, dan saya pengen taubat kalau memang ada caranya. Kata Nabi Nuh, "Apa benar pengen taubat?" "Iya." "Ya sudah, nanti saya mintakan kepada Allah." Maka Nabi Nuh bermunajat, lalu kata Allah, kesalahan iblis adalah tidak mau sujud menghormati Nabi Adam ketika Nabi Adam masih hidup. Sekarang Nabi Adamnya sudah meninggal dunia, maka untuk taubatnya datang saja ziarah ke kuburan Nabi Adam, sujud, bukan sujud menyembah. Waktu itu sujud hormat saja. Menyesali dulu gak mau menghormati Adam. Sudah, kalau itu dilakukan, diampuni kesalahannya yang dulu. Sebenarnya sederhana. Tapi karena ada sifat takabur di dalam hati iblis ini, iblis menolak. Kalau seperti itu caranya, saya tidak mau. Bagaimana mungkin saya hormat kepada Adam yang sudah ada di dalam tanah, sudah dikubur. Waktu hidup saja saya tidak mau hormat, saya nolak. Jadi nggak mau taubat. Nah, itu yang ketiga ya. Yang keempat, di hari Asyura ini ada Nabi Ibrahim dilahirkan. Kemudian Nabi Ibrahim diangkat sebagai Khalilullah, kekasih Allah. Dan Nabi Ibrahim diselamatkan dari api yang dinyalakan oleh Namrud. Jadi Namrud mengumpulkan banyak kayu sampai tinggi, dibakar, Nabi Ibrahim dilemparkan, lama dibakar. Setelah ini habis, ternyata dilihat nggak apa-apa. Nah, diselamatkan oleh Allah itu peristiwanya terjadi pada Asyura atau 10 Muharram. Demikian juga Nabi Ibrahim diangkat sebagai Khalilullah. Khalilullah itu artinya kekasih Allah.
Jadi para nabi juga ada gelar-gelarnya. Nabi Musa disebutnya Kalimullah, yang diajak bicara oleh Allah. Nabi Isa disebutnya Ruh Allah. Nabi Ibrahim ini Khalilullah, kekasih Allah. Salah satu keistimewaan Nabi Ibrahim adalah ahli sedekah. Jadi setiap hari Nabi Ibrahim itu kalau makanan sudah tersedia, itu tidak mau makan kecuali ngajak orang. Jalan-jalan dulu, ketika di tengah jalan ketemu orang, diajak ke rumahnya, ayo ke rumah, kita makan bersama. Jadi setiap hari kedatangan tamu yang diundang oleh Nabi Ibrahim. Maka disebutlah Abud Doif, bapak tamu. Dan diangkatlah sebagai Khalilullah, kekasih Allah. Karena hatinya itu begitu sayang kepada makhluk Allah. Itu yang keempat. Yang kelima, pada hari Asyura ini Nabi Dawud alaihissalam diterima taubatnya, dan Nabi Sulaiman alaihissalam dikembalikan kerajaannya. Jadi dalam sejarah Nabi Dawud ini mencintai seorang, nggak tahu ya itu kisahnya, ada yang menyebut kisah Israiliyat gitu. Tetapi yang jelas Nabi Dawud melakukan satu kesalahan, lalu dia taubat, benar-benar taubat, dan itu diterimanya pada Asyura. Kemudian Nabi Sulaiman juga pernah melakukan satu kesalahan sehingga diusir dari kerajaannya, tapi kemudian oleh Allah dikembalikan kembali itu pada Asyura atau 10 Muharram. Kemudian yang keenam, peristiwa istimewa dalam sejarah di bulan Asyura ini adalah kasyafallahu durra Ayyub alaihissalam. Nabi Ayub dihilangkan dari penyakitnya itu di hari Asyura. Jadi Nabi Ayub itu diberi penyakit yang sangat luar biasa, gatal-gatal, digaruk pakai kuku-kukunya malah habis, pakai segala alat sampai daging-dagingnya habis, baunya busuk. Sampai orang-orang mengatakan dalam tafsir Ibnu Katsir, ini Nabi Ayub ini jangan-jangan melakukan dosa yang belum pernah dilakukan oleh orang sebelumnya. Karena penyakitnya itu lama. Sampai 7 tahun. Baunya busuk. Nah, orang-orang gak mau. Ayub, tolong jangan tinggal di sini. Pergi ke tempat yang jauh dari pemukiman. Maka Nabi Ayub di sana bersama dengan istrinya yang sangat setia, Siti Rahmah. Istrinya itu sering bilang kepada Nabi Ayub, Pak, Bapak itu Nabi, doanya mustajab. Cobalah minta kepada Allah supaya penyakitnya dihilangkan. Apa jawab Nabi Ayub? Ibu, saya malu minta kepada Allah minta sembuh. Bapak ini sudah diberi sehat selama 70 tahun. Masa baru diberi sakit 7 tahun sudah minta sembuh? Malu, Bu. Nah ini sampai setelah 7 tahun di dalam Al-Quran Nabi Ayub berdoa. Doanya hanya sedikit. Rabbi, ya Allah, inni masaniyad durru. Aku ini ditimpa penyakit seperti ini yang berat. Wa anta arhamur rahimin. Padahal engkau adalah zat yang paling belas kasih. Maka kemudian oleh Allah, wahai Ayub, hentakkan kakimu ke tanah. Dia hentakkan, kemudian memancarlah air. Lalu Nabi Ayub mandi dengan air itu dan disembuhkan oleh Allah. Itu terjadi pada Asyura 10 Muharram. Tidak minta kesembuhan, tapi setelah 7 tahun diberi kesembuhan oleh Allah. Yang ketujuh,
peristiwa dalam sejarah dari Asyura ini adalah Nabi Musa diselamatkan dari lautan. Jadi Nabi Musa dengan kaumnya Bani Israel dikejar oleh Fir'aun dengan bala tentaranya. Wah, Nabi Musa sudah oleh Allah lemparkan tongkatmu, dilemparkan ke lautan sehingga lautan itu terbelah gitu ya, menjadi daratan. Nabi Musa dan kaumnya jalan di daratan itu. Dari belakang Fir'aun ngejar, ngikuti. Tapi kemudian setelah dilewati Nabi Musa dan kaumnya, lautan yang tadi sudah jadi daratan berubah kembali menjadi lautan. Sehingga Fir'aun dan pasukannya tenggelam. Itu terjadinya pada Asyura atau 10 Muharram. Fir'aun ditenggelamkan di Laut Merah itu pada 10 Muharram. Karena itu dalam hadis Rasulullah SAW pada Asyura itu melihat orang-orang Yahudi itu pada puasa. Lalu Nabi nanya, kenapa mereka pada puasa? Kata dijawab, karena Asyura ini adalah Nabi kami, Nabi Musa diselamatkan oleh Allah. Sebagai tanda syukur kami, di hari ini kami berpuasa. Kata Nabi Muhammad, kami umat Islam lebih berhak dengan Nabi Musa daripada orang Yahudi. Maka kata Nabi, nanti akan puasa. Maka Nabi pun puasa di hari Asyura itu. Dan Nabi mengatakan, nanti tahun depan supaya tidak sama dengan Yahudi, puasanya jadi 2 hari. Asyura dan Tasu'a. Asyura itu 10 Muharram, Tasu'a itu 9 Muharram. Tapi kemudian Nabi wafat di tahun depannya. Maka ada yang puasa hanya tanggal 10 dan 9, ada yang puasa tanggal 10-nya saja gitu ya. Itu termasuk sunnah. Nah, itu ada peristiwa yang ketujuh tadi, Nabi Musa diselamatkan dari lautan. Yang kedelapan, Nabi Yunus alaihissalam diselamatkan dari perut ikan paus. Jadi Nabi Yunus ini mengajak kepada kaumnya untuk beribadah kepada Allah, bertauhid, kemudian kaumnya menolak. Kata Nabi Yunus, kalau kalian menolak, nanti akan turun azab dari Allah. Enggak apa-apa, silakan aja turun juga. Hanya Nabi Yunus pergi meninggalkan kaumnya. Khawatir ya kena azab juga gitu. Nah, ketika pergi ke laut, naik sebuah perahu, mau meninggalkan kaumnya itu malah taubat. Karena sudah nampak langit itu berubah jadi hitam, mau turun azabnya, maka kaumnya itu taubat. Lalu taubatnya diterima oleh Allah, sehingga siksaannya itu nggak jadi turun. Tapi kemudian Nabi Yunus ini ditegur oleh Allah. Kok cepat putus asa gitu, cepat menyerah, nggak sabar. Maka ketika berada di atas perahunya itu kebanyakan penumpang. Lalu diundi, coba kita undi. Yang namanya keluar, ini harus dilempar ke laut. Daripada tenggelam semua ya lebih baik dikurangi penumpangnya supaya perahu tidak terlalu berat. Dikocok, keluar nama Yunus. Masa Yunus ini kan Nabi, ulangi. Dikocok lagi, keluar nama Yunus lagi. Sampai 3 kali. Maka Nabi Yunus paham, ini adalah kehendak Allah. Kemudian Nabi Yunus melompat ke laut dan Allah menyuruh ikan paus besar menangkap Yunus ini. Maka masuklah Nabi Yunus, ditelan oleh ikan paus. Enggak dimakan tapi ditelan. Ketika berada di dalam perut ikan ini, ya kebayang ya berada di dalam perut ikan. Dalam kitab Taubat itu disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah sampai 40 hari 40 malam.
Manusia biasa ya mati. Tapi ini Nabi Yunus terus di dalam perut ikan itu berdoa. Dalam Al-Quran disebutkan, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Terus doa itu dibaca berulang-ulang. Pagi, siang, sore, malam. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku ini termasuk orang-orang yang zalim. Aku ini termasuk orang yang salah ya Allah. Meninggalkan kaumku. Terus dibaca. Ketika sudah 40 hari, terasa oleh ikan itu panas, gitu. Perutnya panas. Sehingga tadi ikan paus yang berada di dasar laut naik ke atas, memunculkan kepalanya, lalu memuntahkan Yunus ke daratan. Itu terjadinya pada 10 Muharram atau Asyura. Di dalam Al-Quran disebutkan, seandainya Nabi Yunus tidak terus-terusan bertasbih membaca zikir tadi, lalabisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Pasti akan berada di dalam perut ikan paus itu sampai hari kiamat, nggak akan bisa keluar. Tapi karena terus bertaubat, bertasbih, berzikir, ikan itu merasa panas perutnya, naik ke daratan, bukan naik ke daratan, naik ke permukaan laut, kemudian dimuntahkan. Itu terjadi pada Asyura atau 10 Muharram. Kemudian yang ke-9, Nabi Isa diangkat ke langit itu pada 10 Muharram. Jadi waktu itu Nabi Isa dikejar-kejar oleh musuh-musuhnya, diangkatlah Nabi Isa ke langit. Dan pimpinan yang mengejarnya itu ya, Yudas Iskariot, itu diserupakan wajahnya. Kelihatan oleh musuh itu Nabi Isa. Maka ditangkaplah Yudas ini, kemudian dihukum, disalib, dibunuh. Padahal Nabi Isa-nya diangkat ke langit, masih hidup. Nanti akan turun lagi akhir zaman untuk menghadapi Dajjal. Dan ketika turun lagi, tidak membawa syariat baru, tapi meneruskan syariat Nabi Muhammad. Sholatnya ya 5 waktu. Tetap aja sholatnya 5 waktu. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ajaran-ajarannya ajaran Nabi Muhammad. Tidak membawa ajaran baru. Karena tugasnya adalah terutama membunuh atau membinasakan Dajjal. Nah ini ke-9 ya. Nah kalau yang ke-10 memang saya bertanya-tanya, ini kayaknya kurang pas gitu. Kalau riwayat-riwayat yang masyhur, Nabi Muhammad itu lahir pada 12 Rabiul Awal setahu saya. Tapi di kitab ini disebut Nabi Muhammad dilahirkan pada 10 Muharram. Kalau yang 10 saya agak meragukan gitu ya. Kayak kurang ini. Karena yang masyhur ya, yang kita kenal, Nabi itu adalah lahir pada 12 Muharram. Tapi dari 9 peristiwa tadi, itu memang Asyura ini adalah termasuk hari yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak peristiwa-peristiwa bersejarah di hari ini. Nah, hadirin Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bulan Muharram itu kan awal penanggalan tahun Hijriyah. Jadi sebut saja tahun baru Islam. Peristiwa hijrah itu terjadi pada peristiwa hijrah itu dijadikan sebagai tahun baru dalam Islam. Tahun baru. Apa pelajaran yang kita ambil? Jadi hijrah ini kan ada 2. Hijrah makani dan hijrah maknawi. Kalau hijrah makani itu pindah tempat. Para sahabat dulu hijrah dari Mekah ke Madinah.
meninggalkan rumahnya, kekayaannya, kebunnya, ternaknya, semua ditinggalkan. Menuju Mekah, menuju Madinah. Itu hijrah makani, pindah tempat. Bapak dan ibu pindah dari, nggak tahu dari mana, pindah ke sini. Itu hijrah makani. Yang kedua adalah hijrah maknawi. Hijrah maknawi itu perpindahan kualitas. Jadi peningkatan itu termasuk hijrah. Contoh, biasanya kita bangun itu 4:30. Nah, tahun kemarin itu setiap 4:30 pagi itu bangun. Tahun sekarang misalnya bangun jam 3 malam. Itu berarti hijrah maknawi. Biasanya misalnya baca Qurannya sehari sehalaman, kemudian meningkat menjadi misalnya 3 halaman sehari, itu juga hijrah maknawi. Jadi ada peningkatan amal. Biasanya sodako nggak tiap hari, nah sekarang jadi tiap hari sodako. Nah itu berarti hijrah maknawi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu beberapa sejarah ya di Asyura atau 10 Muharram ini. Karena itu 10 Muharram ini, hari ini ya, hari Minggu ini, hari yang istimewa. Hari yang istimewa. Maka ada amalan-amalan yang disunahkan, antara lain 1, puasa, itu sunnah. Kemudian yang kedua adalah mengusap kepala anak yatim. Ya bukan hanya mengusap lah, berbuat baik. Maka kadang-kadang ada yang di bulan Muharram ini orang mengadakan kegiatan santunan anak yatim. Ya nggak apa-apa, itu termasuk sunnah. Sedekah hari-hari biasa juga sunnah, tapi di hari Asyura lebih disunahkan. Karena pahalanya juga lebih besar. Karena ini harinya hari istimewa. Sedekah. Termasuk ngasih belanja ke keluarga. Ini ada satu riwayat. Mana ya? Nah ini dia. Nabi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, berkata, Rasulullah bersabda, Allah mewajibkan kepada Bani Israel puasa 1 hari di bulan Muharram, yaitu pada Asyura, pada 10 Muharram. Kemudian kata Nabi, fasumuhu, puasalah kalian. Wa wasi'u fihi ala iyalikum, luaskan belanja kalian kepada keluarga kalian. Wa man wasi'a ala iyalihi min malihi fi yaumi Asyura wasi'a Allahu alaihi sa'ira sanati. Siapa yang memperbanyak nafkah kepada keluarganya pada hari Asyura, maka Allah akan meluaskan rezeki baginya pada 1 tahun. Nah itu ada seorang ulama namanya Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah ini orang yang paling soleh pada zamannya di Kufah. Sufyan bin Uyainah, orang yang paling soleh lah ya, ibadahnya paling bagus pada zaman itu di daerah Kufah gitu. Kemudian ketika dia mendapatkan hadis ini, akhirnya dia lakukan. Nah ini kata-kata beliau, saya setiap Asyura 10 Muharram belanja ke keluarga itu meningkat, sengaja diperbanyak, diperluas.
Kemudian Imam Sufyan bin Uyainah mengatakan, fajarrabna dzalika mundhu khamsina sanah. Saya lakukan itu selama 50 tahun. Tiap Asyura itu ngasih ke keluarga itu lebih besar daripada hari-hari lain. Mungkin tabungannya diambil dan lain sebagainya. Untuk belanja itu ditingkatkan. Falam nara illa sa'ah. Alhamdulillah, kata Imam Sufyan bin Uyainah, saya tidak mendapati melainkan keluasan. Jadi rezekinya itu jadi luas terus selama 50 tahun. Itu kata Imam Sufyan bin Uyainah. Saya lupa ini Imam Sufyan ini apa gurunya Imam Malik gitu ya. Karena ada Sufyan bin Uyainah, ada Sufyan Ats-Tsauri, ini termasuk orang-orang soleh pada zamannya. Orang-orang soleh pada zamannya. Jadi tausi'ul 'iyal binafaqatin katsirah, meluaskan, memperbesar nafkah untuk keluarga. Ya utamanya sih tiap hari juga besar nafkahnya. Cuman kalau nggak bisa hari Asyura itu kalau memungkinkan itu juga diperbesar. Makannya biasanya makan biasa istimewakan kira-kira. Minumnya mungkin shoppingnya atau jalan-jalannya. Nah, gitulah ditingkatkan. Itu kalau memungkinkan itu juga. Jadi yang pertama puasa, yang kedua adalah memperluas belanja untuk keluarga. Yang ketiga tadi mengusap kepala anak yatim, ya tentu dengan menyantuninya gitu ya, bukan sekedar sayang tapi juga memberi bantuan. Itu yang ketiga. Kemudian ya termasuk memberi takjil kepada orang yang berpuasa. Kalau yang puasa itu memberi takjil, kita tahu wah ini kayaknya tetangga ini puasa ini Asyura ini. Lalu dia ngirim makanan biar buat bukannya ini. Itu juga termasuk dianjurkan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga meningkatkan sedekah. Was-shadaqah 'alal fuqara wad du'afa wal masakin. Itu dianjurkan untuk ditingkatkan. Jadi kalau kita perhatikannya, misalnya sedekah. Sedekah itu sebenarnya dianjurkan tiap hari. Tiap hari dianjurkan. Tapi ada waktu-waktu di mana kita diminta lebih meningkatkan kalau memungkinkan. Lebih memungkinkan. Kalau memungkinkan. Misalnya di bulan Ramadan. Sampai disebut dalam hadis, Nabi itu paling dermawan kalau bulan Ramadan. Sehingga sedekahnya itu ini. Sampai dalam khutbah Nabi menyebut Ramadan itu kan ada sabda Nabi, supaya kita memberi takjil, ngasih sedekah. Padahal tiap hari juga sedekah itu sunnah. Cuman di bulan Ramadan gitu ya, karena ini adalah bulan istimewa, maka sangat dianjurkan. Sampai ada seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, laisa kulluna najid. Gak semua kami bisa ngasih takjil ya Nabi. Kan diantara kami ada golongan ekonomi lemah, gak bisa ngasih sedekah. Apa kata Nabi? Apa itu? Man fattara shaiman. Jadi kata Nabi, sedekahnya itu gak harus banyak. Sampai walau bisyurbati ma'in, walaupun hanya dengan seteguk air minum. Au mazaqqatil laban, atau walaupun hanya ya seteguk air susu. Au syaqqa tamrah, walaupun hanya dengan pecahan. Jadi satu butir kurma itu dipecah. Kata Nabi, kayak wajib gitu ya, kayak wajib.
Nah, demikian juga di Asyura ini, amalan-amalan sedekah itu tiap hari juga sunnah. Tetapi di Asyura ini lebih disunnahkan karena keistimewaan hari ini, karena hari ini termasuk bulan Muharram. Bulan Muharram itu adalah termasuk salah satu dari 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Dan di bulan Muharram itu ada hari istimewa lagi, yaitu Asyura, 10 Muharram. Di dalamnya terjadi banyak peristiwa-peristiwa sejarah sehingga lebih ditingkatkan lagi. Nah, begitu. Jadi memang walaupun amalan-amalan tadi ya setiap hari sunnah. Karena memang dalam hadis riwayat Bukhari Muslim disebutkannya, ma min yaumin, tidak ada satu hari yusbihul ibad, di pagi hari bagi seorang hamba, illa malakani yanzilan, melainkan ada malaikat yang turun, 2 malaikat setiap subuh. Fayaqulu ahaduhuma, salah satu malaikat itu berdoa, Allahumma ati munfiqan khalafa, ya Allah beri ganti kepada orang yang sedekah. Wa yaqulul akhar, yang satu lagi berdoa, Allahumma ati mumsikan talafa, ya Allah binasakan orang yang pelit. Jadi setiap hari sedekah itu sunnah. Tetapi ada hari-hari istimewa di mana sedekah itu lebih dianjurkan. Termasuk hari Jumat, karena hari Jumat itu hari istimewa. Maka saya lihat di beberapa masjid itu ada yang misalnya Jumat Barokah itu ya. Jumat Barokah, bagi-bagi nasi apa. Ya bagus saja karena itu hari istimewa. Walaupun kalau kita melihat di zaman Nabi mungkin tidak ada Jumat Barokah itu. Karena para sahabat Nabi itu ya, tapi saya baca kisah itu, di zaman Nabi itu masjid itu banyak makanan. Para sahabat yang panen, misalnya panen kurma, zakatnya itu disimpan di masjid. Dan siapapun yang datang ke masjid, dalam riwayat itu boleh memakan gitu ya. Boleh memakan. Sehingga masjid ini bagi orang-orang lapar itu alhamdulillah bisa jadi kenyang. Makanya ya menurut saya bagus. Walaupun ada sebagian yang gak setuju kalau masjid itu habis pengajian ada makan. Tapi kalau kita lihat sejarah itu ya masjid itu harus jadi tempat yang manfaat gitu. Orang haus jadi hilang hausnya, yang lapar hilang laparnya, yang bingung hilang bingungnya. Bagus sekali kalau seperti itu. Nah ini apa namanya, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Asyura ini adalah hari yang istimewa, berada di bulan yang istimewa, maka ada beberapa amalan-amalan yang dianjurkan. Termasuk sedekah, walaupun tadi sedekah tiap hari ya disunahkan. Tetapi Asyura ini lebih disunahkan. Memperbesar, meningkatkan belanja itu dianjurkan tiap hari. Tetapi Asyura ini kalau memungkinkan bedakan. Jadi harus, karena ini hari istimewa, harus jadi lebih istimewa. Itu kalau memungkinkan. Biasanya misalnya makannya biasa saja. Ini untuk hari Asyura ini keluarga kira-kira makannya apa itu yang istimewa. Apa harus masak barangkali daging sapi atau apa dan lain sebagainya. Nah ini apa namanya, karena adanya hari istimewa yaitu apa namanya Asyura. Tadi sudah kita sebutkan setidaknya ada 9 peristiwa besar yang terjadi di hari Asyura. Dan peristiwa-peristiwa itu tentu bukan terjadi secara kebetulan. Tetapi Allah sudah menempatkan peristiwa-peristiwa bersejarah tadi pada hari Asyura sehingga hari Asyura ini istimewa. Kita mengenang hari Asyura, kita bersyukur gitu ya.
Kita ya sebagaimana Nabi Ayub juga syukur disembuhkan dari penyakitnya, sebagaimana Nabi Musa bersyukur diselamatkan dari kejaran Fir'aun, sebagaimana Nabi Adam bersyukur taubatnya diterima, sebagaimana Nabi Idris bersyukur diangkat ke langit, sebagaimana Nabi Nuh juga bersyukur diselamatkan dari terombang-ambing di lautan, karena bisa mendarat kembali, airnya surut gitu. Yang tadinya hujan terus-terusan, hujannya berhenti. Yang tadinya air terus mengalir dari bawah, kemudian berhenti, surut. Maka Nabi Nuh bersyukur. Itu terjadi pada Asyura. Sebagaimana Nabi Ibrahim bersyukur, dilahirkan, dijadikan sebagai Khalilullah, kekasih Allah, dan diselamatkan dari kobaran api yang dinyalakan oleh Namrud. Sebagaimana Nabi Dawud bersyukur taubatnya diterima oleh Allah, kemudian juga Nabi Sulaiman dikembalikan kerajaannya. Itu terjadi pada Asyura. Dan sebagaimana Nabi Yunus juga bersyukur karena dikeluarkan dari perut ikan paus. Kebayang ya ikan paus, kita berada di dalam perut ikan kan, baunya kayak apa, kemudian juga masuk ke dalam dasar laut, wah nggak ada oksigen kan, nggak bisa napas gitu. Kalau bukan mukjizat ya nggak akan hidup. Tapi terus berdoa dan ditolong oleh Allah, 40 hari 40 malam di dalam perut ikan itu hidup dan diselamatkan oleh Allah pada Asyura. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nah itu beberapa kejadian-kejadian sejarah yang terjadi pada Asyura atau 10 bulan Muharram ini. Sehingga ada amalan-amalan tadi, baik yang disabdakan oleh Nabi langsung, misalnya tentang puasa, kemudian juga meluaskan belanja, bersedekah, menyantuni anak yatim. Menyantuni anak yatim setiap hari juga dianjurkan. Tetapi di Asyura ini lebih dianjurkan. Bahkan para ulama menyebutkan, jadi intinya Asyura ini adalah hari yang istimewa dan kita manfaatkan dengan amalan-amalan yang istimewa. Tadi hijrah maknawi. Kalau biasanya baca Quran sehari hanya 1 juz, kalau bisa di Asyura ini meningkat lebih banyak. Kalau biasanya zikir sholawat sehari 1000, Asyura ini kalau bisa 10.000 atau lebih. Jadi meningkat hijrah maknawi, meningkat amalan-amalannya, kita isi di bulan Muharram, terutama hari Asyura ini, dengan ibadah-ibadah yang lebih banyak dibandingkan dengan hari-hari yang lainnya. Itu saja, mudah-mudahan kita dapat meningkatkan amalan-amalan kita di hari Asyura ini, dan juga di bulan Muharram ini, dan bulan-bulan selanjutnya juga mudah-mudahan senantiasa meningkat ibadahnya, baik kuantitasnya maupun kualitasnya. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan, terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.